Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal quraba wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, para khawatir beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kepada adik-adik santri yang sangat berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri acara rutin itu Coffee Morning. Mudah-mudahan barokahipun sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Jihad ini kita diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, nikmat iman Islam, terutama kesehatan, dan kita semoga kita dijadikan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat manusia dari alam kegelapan menuju agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini setelah subuh kita masih diberikan oleh Allah suatu nikmat ini yang sangat besar sekali. Seyogyanya seharusnya lah kita bisa mensyukuri apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh barakah, bulan di situ Allah telah mendatangkan hambanya yang paling mulia di dunia, dan barokahnya beliau kehidupan di dunia ini diadakan. Barokahnya Nur Muhammad, semua isi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Nur Muhammad akhirnya tercipta ada langit, bumi dan seisinya. Sebab adanya Nur Muhammad, Allah menciptakan kehidupan-kehidupan yang lain. Nah, kita sebagai hamba yang lemah ini wajib bersyukur atas datangnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira sebab adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam Al-Quran sebutkan kul bi fadlillahi bi rahmati falyafrahu, maka dengan anugerahnya Allah, maka dengan sebab anugerahnya Allah datangnya Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat, dan bergembiralah. Kita disuruh bergembira dengan adanya datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebab adanya kelahiran Nabi Muhammad, kita disuruh bergembira.
Nah, ini salah satu bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya akan menguraikan sedikit tentang ayat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau melihat ayat ini yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang Islam, orang beriman, maka bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca sholawat. Allah sendiri membaca sholawat. Kenapa Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau adalah Tuhan semesta alam, tapi bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memuliakan hambanya, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dimuliakan bagaimana? Nantinya sebagai suri tauladan yang baik. Dan para malaikatnya pun dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah daripada malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga untuk mendoakan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai hambanya juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya kita bersolat satu. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam biha asron. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka Allah melipatkan, Allah akan memberikan 10 kali sholawat kepada Rasulullah SAW, dan kita diberikan barokahnya daripada sholawat tersebut. Dan sholawatnya Allah itu tak terhingga. Berapa rahmatnya Allah yang diturunkan kepada hamba yang mau bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara keutamaan membaca sholawat, yaitu yang pertama, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah sholawat, kehidupan kita dibarokai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya kepada hambanya yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nomor 2 di antara adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu akan diampuni semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk jalur langit, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita mungkin banyak dosanya, tak terasa, baik itu dosa kecil, dosa besar. Tapi kalau kita mau mendekatkan diri melalui sholawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan membukakan pintu-pintu ampunannya. Allah akan membukakan pintu-pintu maghfirahnya. Allah akan membukakan ampunannya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena kadang kita untuk taubat sulit, untuk melaksanakan taubat sulit, abot. Yang kita cari yang paling mudah aja wes, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang nomor 3 adalah kalau kita memperbanyak sholawat, keutamanya adalah kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat di dunia maupun di akhirat. Di dunia pun kita akan diberikan syafaatnya atau pertolongannya. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Kadang kita diberikan bingung, diberikan sumpek hati ini, banyak masalah, banyak problem yang nggak bisa kita atasi. Tapi dengan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, maka akan dimudahkan semuanya urusan kita. Maka akan diberikan kemudahan-kemudahan. Ini termasuk salah satu syafaat, salah satu pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah, dikisahkan suatu ketika ada seorang raja, setiap harinya itu membaca sholawat. Setiap harinya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sampai 1000 kali. Nah ketika itu dia itu lupa, saya membaca sholawat ini sudah dapat berapa ini? Apa sudah mencapai 1000 atau belum? Saya bingungnya, dia itu bingung. Sampai pagi, sampai siang bingung. Kalau seandainya kurang dari 1000, bagaimana ini kehidupan saya? Permasalahan saya ini bagaimana? Gak bisa mengatasinya saya. Ini saking yakinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus suatu ketika ada seorang diberikan hidayah oleh Allah. Kehidupannya setiap hari itu sulit, perekonomian sulit, sampai utangnya banyak, ditagih ke sana sini, nggak bisa bayar utangnya. Tapi dia itu punya keistimewaan, yaitu istiqomah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang tersebut diberikan mimpi bertemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibilangin, katakan pada raja tersebut bahwasanya sholawatnya sudah genap 1000 kali. Katakan nanti hajat-hajatmu akan dipenuhinya, hutang-hutang kamu akan dilunasinya. Kemudian siang harinya dia berangkat ke raja tersebut, dikatakan saya ingin bertemu raja. Ada apa? Saya ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Ketika dipersilakan, akhirnya bertemu, wahai raja, saya dapat pesan dari Rasulullah SAW bahwasanya sholawat engkau sudah mencapai 1000 kali. Loh, kamu kok tahu bahwasanya saya punya masalah bingung tentang bersolawat sudah dapat berapa, 1000 kali atau mencapai 1000 kali atau belum? Akhirnya diceritakan bahwasanya beliau tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya dia itu bermimpi kepada Rasulullah SAW, menyampaikan apa yang menjadi hajatnya raja, akhirnya diberikan imbalan. Diberikan imbalan, hajat-hajatnya, hutang-hutangnya bisa terlunasi. Hutang-hutangnya bisa dilunasi. Ini adalah salah satu syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah SAW ketika di dunia. Ini salah satu syafaat dari Rasulullah, pertolongan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah salam kepadanya. Jadi manfaatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat besar sekali. Sangat kita butuhkan. Mungkin kehidupan kita, permasalahan kita yang seringkali tidak bisa diatasi. Pikiran judek, ya apa nih, banyak hutang, ada masalah, ada ini, maka kita bersalawat saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan ditemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mudah, memangnya
bertemu dengan Rasulullah SAW. Melalui mimpi saja termasuk golongan orang-orang yang pilihan. Nah, bagaimana kita bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? Kita harus cinta dengan Rasulullah SAW. Kita harus tahu kehidupan Rasulullah SAW. Kita harus ikuti apapun yang diperintah oleh Rasulullah SAW dan yang dilarangnya oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu cinta kepadaku dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku. Apapun yang saya perintahkan, apapun yang saya larang, maka ikutilah. Makanya Allah memerintahkan, kewajibannya harus kita jalankan. Sunnah-sunnahnya pun kita harus jalankan, walaupun nggak bisa maksimal. Kalau kita mencontoh Rasulullah SAW 100% nggak bisa, karena kita ini golongan orang yang lemah. Walaupun nggak bisa 100%, sedikit yang kita bisa amalkan, walaupun sedikit, tapi bisa istiqomah. Karena apa? Amalan bersolawat kepada Rasulullah SAW itu punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Yaitu kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW atau kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua kemungkinan. Kalau beramal yang lain, kemungkinan bisa diterima, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti diterima, itu pasti diijabahi. Jangan ragu, itu kemungkinannya pasti, bukan kemungkinan. Kalau amal yang lain mempunyai kemungkinan bisa ditolak, bisa diterima, atau ditunda. Tapi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaannya orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat pun melalui apa aja bisa, walaupun pakai rebana, nggak pakai rebana, pakai zikir atau nggak pakai zikir, dengan jalan-jalan, dengan berjalan-jalan bersolawat. Ini kita perbanyak, karena kalau kita banyak solawat kepada Rasulullah SAW, nanti akan didekatkan pada hari kiamat, kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan, masih hidup, umur yang panjang, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi kita bersolawat? Mumpung kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah. Di sini Allah melahirkan bukan karena bulannya, memuliakan Rasulullah SAW bukan karena bulannya, karena memang Rasulullah termasuk orang-orang yang paling mulia. Akhirnya bulan Rabiul Awal itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, solihah, para syuhada, para fuqaha, para ulama, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.